Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam materi 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam kegiatan demonstrasi kontekstual. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya, Eva Diosti, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Saya adalah guru biologi di SMA Negeri 1 Batipu, Kabupaten Tanah Datar. Selamat menyaksikan. Dalam jurnal monolog ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda? Pertama-tama saya akan mempelajari modul 3.1 ini dengan sungguh-sungguh, yaitu tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang mana materinya meliputi antara lain 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dengan memahami modul ini, saya mengharapkan saya dapat memahami dan sekaligus dapat mensosialisasikan pemahaman saya di sekolah. Yang kedua, untuk melakukan sosialisasi atau diseminasi kepada seluruh rekan sejawat agar bisa sharing informasi dengan rekan sejawat sebagai komunitas praktisi di sekolah. Kemudian yang ketiga yang akan saya lakukan adalah melakukan aksi nyata tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Dalam hal ini, dalam aksi nyata ini saya akan berkolaborasi dengan peserta didik dan juga rekan sejawat. Apakah langkah-langkah awal yang Anda lakukan untuk memulai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Sebagai pemimpin pembelajaran, ada beberapa langkah yang harus saya lakukan dalam mengambil keputusan. Yang pertama yang harus saya lakukan adalah menilai dan memahami situasi atau kasus ini, apakah termasuk dilema etika ataukah ini termasuk rujukan moral. Kemudian langkah yang kedua adalah mengidentifikasi para 4 paradigma dalam dilema etika. Apakah ini termasuk kepada individu melawan masyarakat, atau apakah ini termasuk kepada keadilan melawan kesetiaan, kebenaran melawan kesetiaan, ataukah apakah ini termasuk kepada keadilan melawan rasa kasihan, atau apakah ini termasuk kepada jangka pendek melawan jangka panjang. Nah, langkah selanjutnya atau langkah yang ketiga adalah memilih prinsip pengambilan keputusan. Apakah ini termasuk ke dalam end-based thinking atau pemikiran berdasarkan hasil akhir, atau yang kedua rule-based thinking atau prinsip pengambilan keputusan berdasarkan peraturan, atau yang ketiga ini berdasarkan care-based thinking atau pengambilan keputusan berdasarkan rasa kasihan. Nah, langkah selanjutnya adalah langkah yang keempat, yaitu menerapkan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Langkah yang kelima adalah meminta pendapat atau berkolaborasi dengan rekan sejawat agar keputusan yang kita ambil itu tepat dan efektif. Nah, langkah yang keenam adalah mengambil pelajaran dalam menghadapi situasi atau menghadapi kasus-kasus yang dapat kita ambil sebagai bahan acuan jika kita selanjutnya menghadapi situasi atau kasus pada waktu-waktu mendatang. Mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Untuk menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan ini sekolah akan saya lakukan sesegera mungkin, atau bila perlu saya akan lakukannya hari ini. Nah, dalam hal ini sangat penting sekali di dalam pembelajaran di kelas, karena kita mungkin akan dihadapkan pada situasi-situasi dilema etika yang haruskan kita untuk mengambil keputusan. Nah, lalu untuk kegiatan sosialisasi atau diseminasi, karena ini melibatkan seluruh guru dan seluruh komunitas praktisi di sekolah agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah, maka saya sebelumnya harus berkoordinasi dengan kepala sekolah dan minimal wakil kepala sekolah bagian kurikulum.
Nah, untuk proses sosialisasi ini saya usulkan, saya usulkan untuk melakukan diseminasi ini pada kegiatan lokal karya di sekolah yang akan diadakan pada tanggal 10 Mei tahun 2023 ini di SMA Negeri 1 Basiku. Semoga usulan saya ini bisa diterima oleh pihak sekolah. Siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Agar saya tidak berjalan sendiri, maka ada pihak-pihak yang perlu tempat saya berdiskusi. Nah, terutama dengan kepala sekolah. Bagaimanapun kepala sekolah adalah pemegang kebijakan tertinggi di sekolah. Untuk itu saya akan meminta untuk berdiskusi dengan kepala sekolah sehubungan dengan ini. Kemudian melalui kolaborasi dengan teman-teman sejawat sehingga kita bisa saling sharing dengan teman sejawat agar keputusan yang kita ambil itu dapat berdampak positif bagi seluruh kepentingan yang kita ambil di sekolah, seluruh kepentingan dan keputusan yang kita ambil di sekolah. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran modul 3.1 ini adalah tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Demikianlah video demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Semoga bermanfaat.